Oke, saudara, kembali lagi dengan channel Gerbang 7 Tangsel ini. Kembali saya akan mereaction satu buah video masih dari channel Trend Publika ya. Dimana memang ini ada seorang ustadz yang pernah saya tayangkan juga, yaitu Ustadz Sopian dari Malaysia, yang kerap kali dalam perkataannya selalu menghina orang-orang Indonesia, para pekerja pati-pati dari Indonesia yang dikatakan adalah orang-orang haram jadah, babi, ya, kemudian nama-nama binatang disebutkan oleh orang Indonesia, yang kemudian ini mendapat tanggapan yang luar biasa dari para netizen Indonesia, terutama sekali juga tanggapan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyatakan kalau memang perkataan-perkataan tersebut menimbulkan kegaduhan, kemudian rasis terhadap perkauman, maka Anwar Ibrahim ini tidak segan-segan untuk menangkap para pelaku-pelaku tersebut, termasuk Ustadz Sopian ini. Dan memang Ustadz ini sangat kontroversial ya di Indonesia, dan kita juga sebagai bangsa Indonesia tentunya kita bangsa yang besar ya, dibandingkan dengan mereka orang-orang Melayu itu berapa orang sih ya di sana itu, tapi mereka itu sombong sekali ya dalam peribahasanya, dalam tutur katanya, padahal mereka adalah orang-orang Islam ya. Dan tentunya kita sebagai bangsa Indonesia juga punya harga diri ya. Kalau di Indonesia orang-orang seperti ini ya sudah masuk ya, sudah ditangkap lah. Tapi mudah-mudahan ya dengan video ini barangkali mereka sadar ya. Dan sekali lagi kami dari tim Gerbang 7 ini sebetulnya nggak suka terhadap orang-orang seperti Ustadz Sopian ini di Malaysia ini, padahal itu bukan wewenang dia ya untuk berkata dan sebagainya. Itu adalah wewenang pemerintah dari imigrasi yang mestinya dia memprotes ke imigrasi, ke pemerintah, ke kerajaan Malaysia, bukannya dia berpuar-puar semacam itu ya. Akibatnya mereka mendapat serangan daripada netizen Indonesia. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita dengarkan video berikut ini. Atau fanatik agama menimbul huru hara, saya akan pastikan tindakan menangkap mereka dan cabar sekarang. Tak adakah pendatang-pendatang haram daripada negara-negara di semua. Tetapi yang terpaling hero, yang terpaling pandai, yang terpaling cerdik baru-baru ini, mereka sembunyi di dalam tong-tong ikan di pasar Selayang. Ini adalah daripada kalangan Konoha, ini adalah daripada kalangan warga negara Indonesia. Kenapa berlaku begini? Kenapa pendatang-pendatang haram, warga-warga asing daripada Indonesia yang rasa terpaling untuk respon isu ini? Apa masalahnya? Kita mau beritahu pemalas seperti kerbau. Ini kita beritahu, ini kiasan-kiasan bahasa. Ini bangsa Melayu duduk di Malaysia, kita bercakap di Malaysia, di bumi Malaysia kita bercakap kiasan. Ini pemalas, ini malas seperti kerbau. Ini tidak boleh duduk diam seperti monyet. Ini semua kiasan-kiasan yang kita bagi tahu. Apa cakap Indonesia? Apa itu orang asing dicakap orang haram? Cakap orang sial, apa macam? Saya nak tanya, coba jelaskan sama saya nak tahu. Boleh? Jelaskan. Boleh. Saya sudah tengok channel-channel awak, kalau orang Indo yang ada yang tak ada, itu yang tak ada surat dicakap haram, apalah, anak haram, itu haram, semua haram. Kita sini pergi, Malaysia merantau, kita kerja halal, kita keluar keringat, cuma kita tak ada dokumen. Semua haram itu bahasa haram itu sama orang Indonesia, bahasa haram itu paling tidak layak untuk kita dengar, paham nggak? Katanya situ Ustaz, nggak tahu adab sama sekali. Itu pasal kamu ini hina daripada binatang kalau tidak ada dokumen. Bukan haram, kalau di Malaysia dia bagi tahu haram dan haram jadah. Kalau kamu tidak on kamera, saya akan turunkan kamu sebab kelakuan kamu bukan setakat haram tetapi haram jadah. Kamu faham nggak haram jadah itu apa? Saya paham dengan kelakuan seperti binatang, seperti macam kamu. Saya tidak suka dengan kata-kata. Kamu boleh buka kamera. Tak ada saya tendang kamu di bawah. Ustaz goblok ini, dengar dulu. Saya tidak mau dengar. Saya di-mute-kan kamu. Dengar apa kamu ini? Apalagi kau bela-bela anting-anting.
Inilah baru pemimpin yang mengutamakan rakyatnya. Kenyataan Prabowo yang mengatakan rakyat Indonesia yang masih ramai susah perlu diutamakan dari Rohingya adalah satu kenyataan yang cukup terpuji. Malangnya, kita tak dengar lagi kenyataan yang sama diucapkan oleh mana-mana pemimpin di negara kita. Prabowo juga mengatakan kita kena berhubung dengan badan-badan antarabangsa untuk selesaikan isu Rohingya. Ya, inilah yang sebetulnya. Isu Rohingya adalah isu ASEAN, bukan isu Malaysia dan Indonesia sahaja. Kita harus tekan Burma dan menyuruh negara-negara ASEAN lainnya untuk menggalas tanggungjawab yang sama. Apa pasal Malaysia dan Indonesia sahaja kena uruskan perkara ni? Kata ASEAN ni macam satu keluarga, tapi bila ada masalah mereka lari. Saya memang cukup suka dengan Prabowo ni sejak dulu lagi, dan saya sangat berharap agar satu hari nanti dia jadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Dan apa yang pasti, saya akan terus menerus bersama Indonesia dalam membanteras penjajahan Rohingya. Kongsikan video ini, tuliskan pandangan anda dalam ruangan komen dan kasih follow 1 kali. Ya, saudara, coba Anda dengarkan tadi apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim. Itu persis apa yang kita inginkan sebenarnya, ya. Dimana orang-orang seperti Ustadz Sopyan ini memang orang yang ya ingin memecah belah, ya, terutama perkataan-perkataannya yang tidak senonoh. Kalau memang di Malaysia perkataan haram dan sebagainya itu menjadi lumrah, mereka jangan upload di TikTok, di video, karena memang pengguna TikTok terbesar di Indonesia, ya. Jadi kita tahu apa yang dia katakan. Sebetulnya masalah pati-pati, ya, pendatang asing ini tidak ada dokumennya, itu sebetulnya lebih menguntungkan kepada pihak Malaysia sebetulnya, ya, karena mereka bekerja di sana dengan gaji yang kecil, tapi dengan kerja yang betul, akibatnya meningkatkan perekonomian daripada Malaysia sebetulnya. Dan saat ini memang orang-orang seperti Ustadz Sopyan dan yang lain-lain, kalau saya lihat di YouTube dan di TikTok, ini memang sengaja, ya, mereka itu seakan-akan merasa ras Melayu ini ras yang paling teratas daripada kita, ya. Padahal kita tahu sendiri Malaysia dengan Indonesia itu jauh, ya untuk Ustadz Sopyan, ya. Ini jauh sekali perbedaannya antara Malaysia dengan Indonesia. Orang-orang Melayu di Malaysia ini jumlahnya nggak seberapa dengan orang-orang yang ada di Indonesia sebetulnya, ya. Tadi itu ada TikToker juga dari Malaysia yang memuji Bapak Prabowo Subianto yang mengharapkan supaya mereka bisa menjadi Presiden Republik Indonesia agar lebih tegas lagi, ya. Jangan sampai ini akan terjadi peristiwa Mei di Malaysia, ya, antara ras, antara kaum dan sebagainya. Karena memang dengan perkataan-perkataan seperti Ustadz Sopyan ini yang akan menimbulkan kegaduhan yang ada di Malaysia, terutama sekali bagi kita di Indonesia yang tidak suka. Coba aja mereka datang ke Indonesia, ya, kalau tidak diserbu oleh netizen Indonesia. Oke, kita lanjut lagi, ya. Dikirim ke Malaysia ada seorang TKW THI asal NTT yang dia menghadapi tiang gantung. Hampir tak ada orang yang peduli terhadap nasib dirinya yang berasal dari keluarga miskin. Seorang yang dituduh mencuri, seseorang yang dituduh beringas, seseorang yang dituduh kejam, yang dibuat stigma negatif dalam hidupnya sampai diberhentikan dari tentaranya dengan pangkat jenderal. Hatinya tersentuh, air matanya jatuh. Dia serahkan kemampuan itu untuk pergi ke Malaysia. Dia kerahkan pengacara ternama, tak peduli berapa miliaran harus dia keluarkan. Hanya satu, harga diri bangsa tidak boleh terinjak-injak. Satu nyawa rakyat, itu sangat penting dalam hidup. Tak ada gunanya tiap-tiap hari bagi tazkirah duk maki orang khianat dan kezaliman dan khianat dan kezaliman. Saya nak tanya, seperti mana saya kemukakan tadi, sejak kita perintah ini, sejak November tahun lalu, bagi saya satu contoh kita khianat kepada orang-orang Melayu. Bagi saya satu contoh di mana kita nafikan hak orang-orang Melayu. Bagi saya satu contoh bagaimana kita khianat pada Islam. Tidak ada.
Yang ada hanya propaganda. Kalau dia bagi tahu, bagi contoh, bagi cadangan kita perbaiki, saya terima. Bagi contoh ada beberapa kelemahan dalam pentadbiran, saya terima. Bagi cadangan baru untuk perbaiki, tingkatkan syariat Islam atau kedudukan orang Melayu dan rakyat miskin India terutamanya, atau perniagaan orang Cina, atau kritik. Hari-hari kritik, tengok dalam media sosial, diserang habis-habisan. Saya tidak ada masalah. Tapi kalau kau main guna api perkauman atau fanatik agama, menimbul huru-hara, saya akan pastikan tindakan menangkap mereka dan cabar sekarang. Sabah Sarawak saya terima dengan senang hati. Tetapi untuk terus gunakan politik adu domba, termasuk permainan kaum dan sebagainya ini, seperti mana saya sebut pagi tadi, saya tidak akan tolak ansur. Saudara percayalah ya. Dan saya beritahu pada penguasaan, termasuk Menteri Dalam Negeri dengan baik-baik, dan Ketua Polis Negara, orang boleh kritik kita. Ada orang salah faham, dia tak bagi kritik. Tak betul. Ya, itu saudara ya. Jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri juga sudah menegaskan bila mana ada rakyatnya yang coba-coba untuk melakukan politik adu domba, kemudian menghasut orang, menimbulkan perkauman yang kemudian menjadikan itu sebagai suatu huru-hara, maka tidak segan-segan Anwar Ibrahim berjanji tadi untuk menangkap mereka-mereka yang seperti itu. Dan terutama bagi kita sebagai bangsa Indonesia, kita bangsa yang besar dan punya jati diri yang kuat ya. Kita tidak rela kalau bangsa kita dihina oleh orang-orang seperti itu. Ya, karena mereka tidak mempunyai kompetensi apa-apa terhadap perkataan-perkataannya. Jadi mereka hanya cemburu sosial saja, melihat orang-orang Melayu tidak bisa bekerja, kemudian ada pati-pati dari Indonesia yang tidak ada dokumen kemudian bisa bekerja. Padahal itu semuanya menguntungkan mereka, bukan menguntungkan siapa-siapa. Ya, para tokoh-tokoh di sana itu menggaji pati-pati yang dari Indonesia itu dengan bayaran yang cukup murah karena tidak memiliki dokumen. Ya, jadi perekonomian mereka sebenarnya meningkat ya dengan adanya para pendatang-pendatang atau pati-pati dari Indonesia yang beliau katakan itu adalah haram. Dan saya peringatkan sekali lagi pada Ustadz Sofyan ya, Anda boleh berbicara di negara Anda, tapi Anda jangan sekali-sekali menyinggung masalah perasaan daripada masyarakat Republik Indonesia tentunya. Karena sedikit saja kita tersinggung, ya Anda akan tahu sendiri akibatnya. Jadi itu saja ya, mereka semuanya memang saat ini sedang dalam kontrol daripada pemerintah Malaysia. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi mereka akan diam, dan kalau memang masih seperti itu ya kita doakan saja supaya mereka segera ditangkap ya di Malaysia. Oke, itu saja kira-kira menurut Anda bagaimana dalam video ini ya, silakan Anda tulis di kolom komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.